Teman-teman itu bisa datang dulu ke Jepang. Nanti setelah teman-teman sampai Jepang, baru ada imigrasi ini yang pengurusannya cepat, ada imigrasi ini yang pengurusannya lama, ada yang bisa 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, seperti itu ya. Action. Minasan konnichiwa, Paulo des. Oke guys, di video kali ini gue akan ngebahas yaitu tentang visa ya. Nah di sini nih visa yang akan gue bahas yaitu adalah visa undangan bisnis. Mungkin teman-teman yang ada di Jepang itu juga sering dengar ya tentang visa undangan bisnis ini ya, baik itu dari teman-teman yang lain maupun dari TSK yang merekomendasikan teman-teman, atau dari forum-forum yang ada di sosial media ya. Mungkin banyak juga ya teman-teman yang nggak paham apa sih itu visa Tanki Taizai dan bagaimana sih prosedurnya. Nah maka dari itu di sini gue akan menjelaskan ya kepada teman-teman bagaimana sih tentang visa Tanki Taizai ini. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini silahkan nonton video ini sampai habis ya. Nah, untuk visa undangan bisnis ini sebenarnya jatuhnya itu adalah ke visa kunjungan jangka pendek ya, atau kita bisa menyebutnya yaitu Tanki Taizai. Sesuai dengan namanya ya, Tanki, yaitu jangka pendek ya. Nah, jadi teman-teman itu nanti datang ke Jepang selama dengan visa jangka pendek selama 90 hari dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya seperti teman-teman pengen ikut ujian SSW yang ada di Jepang, pengen ikut JFT yang ada di Jepang. Atau misalnya teman-teman itu udah punya sertifikat skill, udah punya JFT A2, nanti tinggal apply visa, apply COE untuk visa Tokutegino. Nah teman-teman bisa menggunakan visa Tanki Taizai ini. Nah untuk visa Tanki Taizai ini pun sebenarnya teman-teman itu nggak menggunakan Zaryukar ya, tapi teman-teman itu menggunakan visa kunjungan singkat ya. Jadi memang visa seperti visa turis seperti itu ya, jadi hanya 90 hari berlakunya. Untuk visa Tanki Taizai ini pastinya punya kelebihan dan kekurangan ya. Nah sebelumnya untuk visa Tanki Taizai ini biasanya hanya bisa di-apply oleh pihak TSK ya. Dan biasanya nggak semua TSK yang bisa mengapply visa Tanki Taizai ini. Kenapa? Karena mungkin ada juga beberapa TSK itu yang nggak bisa negosiasi ya ke pihak imigrasi. Mungkin kurang pandai ngelobi seperti itu ya. Ada juga TSK yang nggak bisa seperti itu, jadi nggak bisa turun visa Tanki Taizai ini. Ada juga TSK yang pintar, yang bisa ngomong, bisa ngasih alasan yang bagus, yang pas ke imigrasi. Jadi ada juga TSK yang bisa membuat visa Tanki Taizai ini turun. Sekarang kita lihat bagaimana sih tentang visa Tanki Taizai ini, positif dan negatifnya. Nah kalau kita lihat dari sisi positifnya sebenarnya sangat bagus sekali sisi positifnya, yaitu teman-teman datang ke Jepang terlebih dahulu ya. Anggaplah misalnya teman-teman itu udah punya sertifikat skill dan udah punya JLPTN 4 seperti itu kan. Jadi tinggal apply COE aja. Jadi teman-teman itu pengen cepat nyampe ke Jepang. Nah jadi kalau di sisi positifnya teman-teman itu bisa datang dulu ke Jepang. Nanti setelah teman-teman sampai Jepang, baru COE teman-teman di-apply. Jadi sembari teman-teman Jepang, teman-teman menunggu COE, nanti setelah COE teman-teman datang, turun, nanti baru bisa diganti ke visa Tokutegino. Jadi setelah itu teman-teman bisa bekerja di Jepang dalam jangka waktu yang sangat panjang. Nah, terus kalau seandainya teman-teman lihat kalau dari sisi negatifnya, sebenarnya sisi negatifnya agak lebih banyak sih ketimbang sisi positifnya, terkhususnya itu dari segi biaya ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang kurang bagusnya, yaitu pertama itu adalah biaya ya. Sama halnya seperti ini, turis yang datang ke Jepang, teman-teman itu juga harus mengikuti aturan sama halnya seperti turis ya, yaitu pertama tiket pulang pergi dari Indonesia ke Jepang. Dan itu pertama ya, karena itu sangat penting sekali untuk mengapply visanya. Yang kedua itu biaya teman-teman, biaya hidup teman-teman selama 90 hari Jepang atau 3 bulan ya. Nah jadi kan sebenarnya kalau teman-teman tinggal di Jepang itu harus biaya hidup, yaitu harus menyediakan duit untuk bayar apartemen, harus menyediakan uang untuk biaya hidup, makan misalnya seperti itu kan, dan harus menyediakan uang untuk transportasi seperti itu. Dan itu ya kalau selama di Jepang ya untuk biaya hidup seperti itu sangat mahal sekali. Kalau misalnya teman-teman itu misalnya mandiri atau hidup sendiri di Jepang ya, itu selama 1 bulan itu bisa habis hampir 10 juta atau bahkan lebih dari 10 juta ya, tergantung kondisi bagaimana gaya hidup teman-teman, bagaimana atau tempat teman-teman tinggal. Itu dari segi biaya itu sangat memakan biaya sekali ya. Terus dari jangka tinggal, kan untuk visa Tanki Taizai ini kan jangka tinggalnya hanya 90 hari, itu sangat singkat sekali. Katakanlah seandainya teman-teman itu udah lulus ujian Tokutegino, udah punya sertifikat skill, udah punya sertifikat JFT 4, teman-teman yaitu tinggal nunggu COE-nya turun aja. Nah, katakanlah dalam 90 hari itu teman-teman COE-nya nggak keluar. Artinya teman-teman nggak
mau nggak mau teman-teman itu harus pulang dan nunggu sampai COE-nya jadi. Setelah COE-nya jadi, nanti COE-nya dikirim ke Indonesia, baru teman-teman balik lagi dengan menggunakan visa Takute Gino seperti itu. Jadi mungkin bisa jadi penantian teman-teman selama 90 hari Jepang itu bakal jadi sia-sia. Karena untuk pihak imigrasi itu kan bermacam-macam. Ada imigrasi ini yang pengurusannya cepat, ada imigrasi ini pengurusannya lama, ada yang bisa 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, seperti itu ya. Sama halnya ketika gue ini di Fukuoka imigrasi ya, ini imigrasinya sangat lama sekali. Gue waktu itu mengapply visa Katsudo itu 1 bulan lebih. Yang untuk mengapply visa Takute Gino itu hampir 2 bulan ya baru jadi, dan itu lama sekali ya. Tapi untung-untungan ada juga yang imigrasi itu bisa cepat mengapply-nya ya, beda-beda ya, seperti itu. Nah, terus seperti yang gue bilang tadi, untuk visa Tanki Taizai ini sama halnya yang turis ya, teman-teman ketika datang ke Jepang, teman-teman itu nggak bisa bekerja, teman-teman itu nggak boleh part time. Sama halnya ketika teman-teman datang sebagai turis ya, teman-teman tentunya datang sebagai turis bukan untuk bekerja kan, tapi untuk liburan, untuk melakukan hal-hal sesuatu yang lain seperti itu kan, selain bekerja. Jadi teman-teman sebenarnya itu nggak boleh bekerja ya, baik itu 28 jam itu pun nggak boleh sebenarnya. Jadi menurut gue sebenarnya agak lebih banyak kurangnya ya untuk visa Tanki Taizai ini. Nah, tapi di beberapa kondisi ada juga beberapa TSK itu yang mampu untuk memperpanjang visa jangka masa tinggal Tanki Taizai ini. Mungkin Tanki Taizai ini kan normalnya hanya 90 hari, tapi ada beberapa TSK itu yang mampu untuk memperpanjang lagi Tanki Taizai ini selama 90 hari lagi. Atau mungkin ada juga TSK yang mampu memperpanjang sampai ini dulu, sementara untuk Katsudo dulu juga ada. Atau juga ada TSK ini yang memiliki kemampuan itu bisa menego ke pihak imigrasi agar bisa orang pemilik Tanki Taizai ini bisa bekerja selama 28 jam. Itu juga ada ya. Tapi nggak semua TSK yang bisa seperti itu. Ada hanya beberapa TSK tertentu yang bisa mungkin melobi pihak imigrasi ya, seperti itu. Tapi secara umum sebenarnya Tanki Taizai ini ketika 90 hari habis ya teman-teman harus pulang. Dan juga secara umum teman-teman itu nggak bisa bekerja dengan menggunakan visa Tanki Taizai ini, seperti itu. Nah, jadi menurut gue ya, kalau dari saran gue sih sebenarnya kalau seandainya memang benar-benar teman-teman pengen datang ke Jepang, sebaiknya teman-teman lulus dulu ujian Takute Gino kan, ujian skill sama ujian JFT 4, JFT A2 atau N4. Nanti setelah itu baru apply ini COE ke Jepang. Jadi nanti tunggu COE-nya di Indonesia aja. Nanti setelah COE-nya turun baru datang ke Jepang, seperti itu. Ketimbang teman-teman menunggu COE selama 90 hari di Jepang, mending teman-teman itu nunggu COE-nya di Indonesia saja. Karena kan untuk biaya hidup ketimbang di Indonesia, di Jepang itu sangat lebih mahal sekali ya. Sangat mahal sekali di Jepang itu. Nah, jadi mungkin nunggu COE-nya di ini aja, di Indonesia aja, sebaiknya seperti itu. Nah, jadi memang untuk visa Tanki Taizai ini kalau menurut gue ya, kalau saran gue sih, kalau gue pribadi mungkin kalau pengen datang ke Jepang mungkin nggak usah menunggu ini pakai Tanki Taizai, mending tunggu aja COE-nya jadi, nanti tinggal datang lagi ke Jepang daripada datang ke Jepang dengan berbagai macam resiko seperti ini ya. Belum lagi nanti menghabiskan uang yang sangat banyak, belum lagi segala macam ada problem segala macam, nanti susah gitu kan. Belum lagi Tanki Taizai ini kan kita nggak di cover asuransi, kalau misalnya terjadi apa-apa kan harus biaya sendiri, seperti itu. Nanti yang susah kan diri sendiri juga. Jadi kalau saran gue sih, kalau memang pengen datang ke Jepang, datanglah dengan cara yang sesuai prosedur aja, nggak usah melenceng gitu. Kan juga corona itu juga udah nggak begitu banyak, dan Jepang juga udah buka, dan proses untuk keluar masuk Jepang sekarang juga bisa dibilang sangat mudah gitu kan. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen datang ke Jepang ya sabar aja, ikuti prosedur yang benar aja, dan jadi agar teman-teman itu juga nyampe Jepangnya aman ya dan selamat, seperti itu. Lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman, yaitu tentang visa undangan bisnis ini ya. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan atau mungkin teman-teman masih ada tambahan yang perlu teman-teman tambahkan, silahkan tulis aja di komen. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.